apa sih? Nah, kalau di Azure sendiri ada namanya eh, PostgreSQL, Azure Cosmos DB, Azure SQL gitu. Nah, yang terakhir model layanan cloud itu ada software as a service. Nah, software as a service ini semuanya dari atas sampai bawah itu di-manage oleh pihak Microsoft atau penyedia cloud. Nah, contoh dari software as a service adalah yang paling gampang yang kita gunakan sehari-hari itu adalah Office 365. Nah, Office 365 itu produknya kalau mungkin teman-teman nggak semuanya tahu itu kayak PowerPoint, Word, Excel, Outlook, Teams dan lain-lain gitu. Berikut adalah peta layanan Azure. Nah, Azure itu banyak banget servisnya. Yang pertama itu ada security management. Di security management itu ada service security center, Azure Portal, uh, Azure Active Directory dan lain-lain. Lalu di infrastruktur itu ada compute, ada storage, ada networking. Lalu di hybrid itu ada Azure AD Connect Cloud, domain service, backup dan lain-lain. Platform service-nya ada banyak banget, ada media, CDN, application platform, ada data, ada intelligence dan lain-lain. Nah, data center infrastruktur. Nah, data center infrastruktur Microsoft juga menyediakan ketika customer butuh cloud-nya sendiri nih, nggak mau gabung dengan public cloud, maksudnya tidak mau menggunakan layanan cloud yang ada di portal Azure. Nah, si customer-nya bisa pesen data center lah untuk si customer-nya sendiri. Ya kita lanjut ke kedua. Pembahasan kedua itu descriptive basic Azure service. Yang pertama itu ada Descript Azure Compute and Networking Service. Lalu yang kedua itu ada Descript Azure Storage Service. Dan yang ketiga itu Descript Azure Security. Pada Descript Azure Compute and Network, mungkin kita kayak bahas virtual machine, virtual network, container dari Azure. Nah, lalu buat Descript Azure Storage sendiri nanti kita akan bahas Azure Blob, Azure File, dan lain-lain. Untuk Descript Azure Security-nya nanti salah satu kita bahas kayak Azure Firewall, DDoS dan lain-lain. Yang pertama itu Descript Azure Compute and Network Service. Sebelumnya Azure Compute itu adalah layanan komputasi on demand untuk menjalankan aplikasi berbasis cloud nih teman-teman. Layanan ini menyediakan sumber daya komputasi seperti multiprosesor core dan superkomputer. Melalui virtual machine dan kontainer, layanan ini juga dapat menyediakan komputasi tanpa server fisik maksudnya. Jadi teman-teman nggak perlu nyediain infrastruktur fisik untuk menghosting aplikasi gitu. Jadi cukup di Azure Compute Service. Yang pertama itu ada Azure Virtual Machine atau Azure VM. Saya biasanya nyebutnya VM sih. Terus ada kontainer. Lalu yang ketiga ada Azure App Service dan yang terakhir ada Azure Virtual Network. Apa itu Azure Virtual Machine? Nah, Azure Virtual Machine itu yang sebelah kiri itu logonya ya teman-teman. Jadi ketika teman-teman buka portal Azure nanti logo Azure Virtual Machine seperti itu. Apa sih Azure Virtual Machine? Azure VM atau Azure Virtual Machine adalah layanan komputasi yang memungkinkan pengguna untuk menghosting aplikasi atau sebuah sistem di cloud dengan menggunakan sistem operasi Windows atau Linux. Nah, jadi Azure VM ini merupakan nama server non fisik pada Azure. Azure VM memberikan pengguna virtualisasi yang fleksibel tanpa memikirkan biaya investasi di awal nih untuk pemeliharaannya. Jadi teman-teman nggak usah beli server fisik gitu, karena server fisik itu nantinya ke depannya ketika kita nanti ganti device itu
menjadi barang yang tidak digunakan gitu. Jadi kan sayang kita beli mahal, terus zaman semakin maju, tiba-tiba nanti udah nggak dibutuhin lagi nih, harus ganti kan sayang tuh nggak pakai. Jadi kan itu kayak kita ngeluarin cost, saya di virtual machine perubahan pada contoh kita udah konfigurasi segala macam nih. Nanti pengen nambah disk atau ganti prosesor, nah itu ningkatin prosesor, nah itu nggak usah ganti bentuk fisik gitu. Nah, Azure Virtual Machine ini dapat diakses melalui apa sih? Nah, dapat diakses secara remote melalui protokol seperti RDP, SSH, Bastion, dan lain-lain. Nah, di dalam Azure Virtual Machine ini meliputi OS, kita ngatur jaringan, habis itu kita milih prosesor disknya, prosesornya, habis itu kita nambahin disk untuk si Azure VM ini. Nah, ini teman-teman, ini jenis-jenis virtual machine yang ada di Azure. Yang pertama itu tujuan umum. Nah, tujuan umum itu ukurannya ada B, D, nah dan anak-anaknya tuh. Nah, gunanya itu untuk rasio CPU ke memori yang seimbang. Idealnya untuk pengujian atau testing dan pengembangan database kecil hingga menengah server web dan server web lalu lintas rendah hingga menengah gitu. Lalu yang kedua itu ada komputasi dioptimalkan, ada seri F, teman-teman bisa menggunakan seri F. Itu gunanya, deskripsinya rasio CPU memori batch dan hingga server aplikasi. Selanjutnya ada memori yang dioptimalkan, itu serinya E, M, dan D dan D2. Nah, rasionya memori ini kegunaannya, rasio memori ke CPU yang tinggi. Bagus untuk server database, relation, chat sedang hingga tinggi, dan analitik dalam sebuah memori. Nah, habis itu buat output I/O disk yang tinggi. Idealnya untuk database big data, SQL, NoSQL, data gudang, dan database transaksi dalam besar. Nah, selanjutnya ada GPU seri N, itu gunanya untuk ngerender sebuah video lah, pengeditan segala macam. Nah, yang paling performanya tinggi itu ada seri H. Nah, komputasi ini biasanya untuk percepatan antar muka gitu, dengan throughput jaringan yang sangat tinggi. Nah, ini contoh dashboard dari virtual machine, teman-teman. Sure. Di sini ada task manajernya lah. Lalu ini kita bisa milih average-nya atau minimal atau maksimal. Lalu ini ada di sebelah kanannya ada availability memori yang tersedia. Nah, ini saya ngambilnya nggak full, sepotong aja karena saya ngambilnya dari internet karena akun saya udah di blok sama Microsoft gitu. Nah, di samping kirinya juga ada overview, ada activity log, ada alert, ada metric, ada logs lagi, ada service hold, ada workbooks-nya, ada stored akun, ada container, network, segala macam. Nah, ini insight-nya itu kayak infrastrukturnya lah ya. Nah, yang kedua itu ada Azure Container. Apa sih Azure Container itu? Azure Container adalah lingkungan virtualisasi untuk menjalankan aplikasi. Ya, sama sih sama kayak VM. Kontainer dijalankan di sistem host operation system, namun kontainer tidak menyertakan sistem operasi untuk aplikasi yang berjalan di dalam kontainernya. Sebagai gantinya, kontainer mengikat library dan komponen yang dibutuhkan untuk menjalankan aplikasi dan menggunakan host operating system yang ada untuk menjalankan kontainer. Sebagai contohnya, jika ada 5 kontainer berjalan di server dengan kernelnya Linux tertentu, kelima kontainer
dan aplikasi di dalamnya menggunakan kernel Linux yang sama. Tuh. Kontainer biasanya digunakan untuk arsitektur microservice. Pada arsitektur microservice, user memecah solusi menjadi potongan-potongan kecil yang independen. Misalnya, user dapat membagi situs web menjadi kontainer untuk menjalankan front end-nya sendiri, back end-nya sendiri. Tuh. Ini contoh tampilan dari Azure Container ya. Sama ini juga saya ngambilnya dari internet. Saya juga belum pernah menggunakan Azure Container gitu. Jadi seperti ini tampilannya. Ini ada critical, ada warning, ada healthy-nya, ada unmonitored-nya, ada 5. Totalnya ini semuanya ada 8. Nah, selanjutnya itu ada Azure App Service. Apa sih Azure App Service ini? Azure App Service adalah layanan platform as a service atau PaaS dari Azure yang dirancang untuk menampung aplikasi web. Itu. Nah, Azure App Service juga punya service lagi nih di dalamnya. Apa aja sih servisnya? Yang pertama itu ada Azure App Service. Sorry, maaf. Azure App Service biasanya digunakan atau layanan apa aja lagi? Apa aja sih di dalamnya? Yang pertama itu ada web app. Nah, web app sendiri itu memiliki dukungan penuh untuk menghosting aplikasi web yang menggunakan ASP.NET, ASP.NET. Habis itu ASP.NET Core, Java, Ruby, Node.js, PHP atau PHP, dan yang terakhir Python. User dapat memilih sistem operasinya itu Linux atau Windows gitu. Nah, yang kedua itu ada API apps. Sama seperti web hosting atau hosting web, user juga dapat membangun REST-based web API menggunakan pilihan bahasa yang tersedia dan menggunakan framework sendiri. Jadi teman-teman bisa menggunakan framework atau kerangkanya kerjanya sendiri nih, atau dengan framework template yang sudah ada. Kalau pakai API apps, aplikasi yang dihasilkan itu dapat diakses menggunakan HTTP. Yang selanjutnya itu ada web jobs. Web jobs ini memungkinkan user atau kliennya menjalankan program dengan spesifik dengan bahasa programnya Java, PHP atau PHP, Python, Node.js gitu. Dalam konteks yang sama dengan web app, API apps atau mobile apps ini, web job dapat dijadwalkan atau dijalankan ketika ada triggernya nih. Tuh, jadi ketika teman-teman men-setting suatu trigger, jadi ini bisa langsung jalan sendiri gitu. Biasanya web jobs ini jalannya di background task. Terus yang keempat itu ada mobile apps. Jadi si user atau kita sebagai pengguna ketika kita memanfaatkan fitur mobile apps, user dapat menggunakan mobile apps untuk membangun back-end di aplikasi iOS atau Android gitu. Caranya itu menyimpan data pada aplikasi mobile pada database SQL berbasis cloud, melakukan autentikasi pelanggan terhadap penyedia sosial. Lalu pada layanan ini terdapat dukungan SDK untuk iOS dan Android, native, Xamarin dan React Native. React Native. Yang selanjutnya itu ada networking. Networking di Azure Cloud atau Microsoft Azure itu namanya Azure Virtual Network. Nah, apa sih Azure Virtual Network itu? Azure singkatannya VNet. VNet adalah sebuah layanan jaringan virtual dari Azure yang mirip dengan jaringan lokal. Nah, dengan VNet kita bisa antar sumber daya atau service Azure itu bisa berkomunikasi satu
dengan yang lain menggunakan internet, atau juga bisa menggunakan virtual network ini berkomunikasi dengan data center fisik kita. Gitu. Nah, virtual network ini hanya mencakup satu region saja. Nah, ketika contoh nih, saya membuat virtual network di region atau wilayah Jakarta. Nah, itu hanya bisa berkomunikasi dengan resource yang ada di Jakarta. Tapi kita juga bisa berkomunikasi dengan resource atau virtual network yang ada di region Singapura contohnya. Itu ditambahkan dengan virtual network pairing. Virtual network pairing dari Microsoft. Nah, kita nggak ngebahas itu karena agak melebar dikit sih. Nah, layanan networking sendiri nggak cuma Azure Virtual Network nih. Nah, jadi Azure Virtual Network ini punya anak lah bahasanya, atau punya sub core service-nya lah, seperti Azure Virtual Network, terus Azure DNS, Azure VPN Gateway, terus ada Azure Express Router. Nah, nanti teman-teman bisa mempelajari sendiri services atau anakan dari VNet ini di Microsoft Learn. Nanti saya kasih silabusnya. Nah, ini tampilan dari virtual network. Nah, biasanya di sini nanti ketika teman-teman udah meng-create sebuah virtual network, nanti di sini ada nama-nama virtual networknya. Terus ini resource group-nya. Resource group itu kalau di Azure itu adalah buat menampung sumber daya yang akan kita pakai. Jadi sebelum membuat service atau layanan di Azure, nah kita wajib membuat resource group, teman-teman. Nah, jadi kita nanti tampung di resource group mana, habis itu location-nya di mana. Location itu region, mau di Jakarta, Singapura, dan segala macam. Nah, subscription ini langganan. Nah, kita langgannya apa sih? Nanti bisa sini buat ini bisa create atau ini bisa add juga. Seperti ini tampilan sederhananya dari virtual network Azure. Buat tadi kan habis itu yang kedua itu describe basic Azure storage. Nah, Azure Storage Service itu adalah layanan penyimpanan berbasis cloud, aman dan scalable. Menggunakan penyimpanan cloud memungkinkan kita untuk membuat penyimpanan yang dioptimalkan untuk data dan memungkinkan kita sebagai user bisa mengakses data di mana aja, kapan aja, selama itu ada internet, gitu. Kita akan bahas 3 poin. Yang pertama itu Azure Blob Storage, yang kedua itu Azure Disk Storage, dan yang terakhir itu Azure File Share. Azure File Share harus. Azure Blob Storage. Nah, apa itu Azure Blob Storage? Nah, Azure Blob Storage adalah layanan penyimpanan tidak struktur dari Azure. Nah, maksudnya penyimpanan tidak struktur itu data-data tidak struktur, teman-teman. Blob Storage dioptimalkan untuk menyimpan data tidak struktur dalam jumlah yang sangat besar. Data yang tidak struktur itu apa aja sih? Contohnya kayak video, audio, kayak gitu sih, teman-teman. Blob Storage ini bisa mengelola ribuan data dan mengunggah ribuan data secara bersamaan, data video dalam jumlah besar. Habis itu file log. File log itu sebuah file yang terus bertumbuh. Habis itu, nah kita bisa mengakses file-file tersebut di mana aja, kapan aja, selagi kita bisa mengakses internet. Nah, blob storage ini dirancang untuk apa sih? Untuk menyajikan gambar atau dokumen, dokumen langsung yang diakses melalui browser, menyimpan file untuk akses terdistribusi, streaming video dan audio, menulis file log, selanjutnya menyimpan data untuk pencadangan dan pembelian,
pemulihan bencana, dan pengarsipan. Dan yang terakhir, menyimpan data untuk analisis oleh layanan lokal atau yang di-hosting di Azure Cloud. Nah, ini contohnya nih, teman-teman bisa streaming video melalui internet. Next, itu ada Azure Disk Storage. Apa itu Azure Disk Storage? Azure Disk Storage adalah volume penyimpanan tingkat blok atau level blok yang dikelola oleh Azure dan digunakan bersama dengan virtual machine. Nah, ibaratnya Azure Disk Storage ini sebuah memori pada laptop atau komputer kita. HDD-nya atau SSD-nya lah pada laptop kita. Tuh. Nah, Azure Disk Storage ini memiliki beberapa tipe. Yang pertama itu yang paling bawah itu HDD, Stored HDD, yang kedua itu Stored SSD. Terus selanjutnya ada Premium SSD, ada F2 Premium SSD, dan Ultra Disk yang paling kencang. Nah, Azure File Share selanjutnya. Apa itu Azure File Share? File share. Maaf ya teman-teman, bahasa Inggris saya agak kurang. Nah, Azure File Share sendiri adalah pembagian file yang dapat dikelola sepenuhnya di cloud, yang dapat diakses melalui salah satunya protokol Server Message Blocks. Jadi aplikasi yang berjalan di virtual machine atau layanan cloud dapat memasang file storage share atau FSS atau Azure File Share untuk mengakses file datanya. Seperti kayak aplikasi desktop yang akan menggunakan server message blocks untuk berbagi file. Nah, gampangnya nih, Azure File Share ini untuk layanan berbagi file yang digunakan untuk ini, kalau di sini buat antar region lah atau antar resource gitu. Jadi ini simulasinya region Europe ke region Western US. Ini si usernya pakai server message block, dia bisa mengakses protokol, dia bisa mengambil data dari Western US atau Europe dan sebaliknya. Nah, skenario ini biasanya untuk berbagi file di mana saja di dunia, data diagnostis atau berbagi data aplikasi. Nah, selanjutnya tuh ada descript basic Azure Security. Sebenarnya Azure Security ada banyak banget, cuma saya ngambil basicnya aja. Yang pertama itu ada Microsoft Defender for Cloud, atau kalau teman-teman cari itu, kalau teman-teman nyari Azure Security Center, nanti munculnya Microsoft Defender for Cloud. Biasanya ada di langsung ada di virtual machine, kayak Windows Defender gitu sih teman-teman. Lalu ada Azure Key Vault, lalu ada Azure Active Directory, lalu yang terakhir ada Network Security. Yang pertama itu Microsoft Defender for Cloud. Nah, apa itu Microsoft Defender for Cloud? Nah, Microsoft Defender for Cloud adalah platform cloud natif terpadu untuk membantu memperkuat keamanan atau postur keamanan dan memungkinkan perlindungan terhadap ancaman modern. Nah, perlindungan terhadap resource atau service yang kita gunakan terhadap ancaman modern. Nah, manfaat dari Microsoft Defender itu yang pertama itu memperkuat postur keamanan, mengamankan dengan cepat, dan menunjukkan skor keamanan. Nah, Microsoft Defender ini nggak cuma bisa dipakai buat cloud Azure aja teman-teman. Jadi teman-teman bisa dipakai multi cloud. Cuma sementara ini hanya mendukung untuk AWS dan GCP atau Google Cloud Platform. Selain mendukung multi cloud, Microsoft Defender juga mendukung untuk hybrid cloud. Tuh. Nah, tadi kan memperkuat postur keamanan itu mengukur lingkungan komputasi keamanan yang digunakan. Lalu mengamankan secara cepat, itu memberi perlindungan otomatis. Jadi ketika ada serangan, jadi otomatis melindungi lah.
Habis itu skor aman itu menunjukkan tingkat keamanannya yang udah kita pakai tuh udah aman belum sih, gitu. Ini tampilan dari Microsoft Defender for Cloud. Ini ada subscription, terus ada kalau kita konekin ke AWS, ini ada AWS, ini yang connect ke AWS itu ada 2. Nah, di belakang sini sebenarnya ini ada GCP, akun GCP aktif, ada 280 aktif rekomendasi dan ada 1.280 security alertnya. Nah, Defender ini melalui link di ini. Nanti saya bisa share PPT-nya. Teman-teman bisa melakukan simulasi lah. Simulasinya itu dipandu gitu, kayak tutorial klik per klik. Jadi kita nggak bisa bebas. Next, Azure. Apa itu Azure Key Vault? Azure Key Vault adalah layanan cloud untuk menyimpan dan mengakses rahasia dengan aman. Nah, rahasia itu sebenarnya, rahasia ini yang dimaksud itu rahasia dalam tanda kutip. Rahasia adalah, ini saya ngambilnya dari Microsoft ya. Menurut Microsoft, rahasia adalah apapun yang ingin kita kontrol dengan ketat aksesnya. Jadi apapun itu yang ingin kita kontrol dengan ketat aksesnya, seperti kayak kunci IPA, kayak kata sandi, habis itu sertifikat atau kunci kriptografi. Gambarnya seperti ini kalau Azure Key Vault. Jadi ada administrator, dia udah subscription, udah create and manage vault and keys. Gitu. Jadi jadi dibagi nih, jadi nggak semua caranya berbeda-beda untuk mengakses Azure Key Vault ini, teman-teman. Jadi untuk security administrator dia menggunakan use logging for key, habis itu URIS for key bagi Azure developer. Nah, yang bertanggung jawab tugas sebagai seorang administrator itu adalah dia tanggung jawabnya itu membuat atau mengimpor kunci atau rahasia. Kita bisa menghapus sebuah key vault-nya. Itu kita memberi wewenang siapa aja sih yang bisa mengakses sebuah rahasia tadi. Sorry. Nah, ini gambaran dari Azure Key Vault. Ini adalah kita fokusnya ke subscription-nya. Ini adalah subscription. Ini ada Key Vault yang udah dibikin, teman-teman. Ini ada Solution Factor Dev, ada Tanner Key Vault, ada DB, SF, dan lain sebagainya. Nah, itu ada request-nya ada berapa, habis itu request timeline-nya, habis itu ada request yang gagal ada berapa, habis itu ada rata-rata latensinya berapa sih. Next. Selanjutnya ada Azure Active Directory. Azure Active Directory adalah layanan identitas berbasis cloud. Azure Active Directory ini membangun dukungan untuk sinkronisasi dengan Active Directory yang ada di data center lokal. Tuh. Nah, Azure Active Directory sendiri dibagi menjadi 4, yaitu ada single sign-on, ada autentifikasi, lalu ada business to business, ada multifaktor. Nah, yang pertama itu ada single sign-on atau SSO. Itu kita dapat mempermudah user untuk mengakses berbagai aplikasi yang ada yang kita manage dengan satu akun. Nah, contohnya buat teman-teman yang biasanya masih mahasiswa nih. Teman-teman dikasih satu akun mahasiswa itu bisa mengakses ke portal akademik. Habis itu bisa mengakses ke email kampus. Habis itu bisa mengakses ke learning management system. Lalu yang kedua itu ada autentifikasi atau authentication. Ini buat memverifikasi identitas kita gitu. Untuk verifikasi untuk mengadit identitas kita untuk mengakses aplikasi tersebut.
Nah, biasanya autentifikasi itu biasanya ada self service, biasanya lupa password, ada password reset. Habis itu MFA-nya juga. Lalu biasanya ada banned password atau banned akun. Contohnya autentifikasi ini biasanya dipakai di ATM nih. Teman-teman ketika 3 kali salah PIN, maka ATM teman-teman bakal diblokir gitu. Selanjutnya ada business to business. Nah, business to business ini apa sih? Jadi simpelnya teman-teman bisa menggunakan akun lain untuk masuk ke sistem kita. Sistem yang kita udah deploy di cloud atau yang itulah contohnya. Nah, contohnya nih kita ambil case lainnya. Teman-teman pernah masuk ke LinkedIn kayaknya ada pilihan register atau register atau masuk menu menggunakan Google. Nah, ketika teman-teman masuk menggunakan akun Google, nah itu bisnis B2B lah, bisnis to bisnis. Terus contoh lainnya ketika teman-teman mengakses job portal, biasanya ada beberapa job portal yang bisa kita login menggunakan LinkedIn atau akun Google. Yang terakhir ada multi-factor authentication. Itu adalah proses di mana kita selama kita masuk ke sistem, nah kita diminta untuk verifikasi tambahan gitu. Contohnya itu ketika teman-teman masuk, biasanya contohnya itu kalau teman-teman masukin akun Google teman-teman ke laptop, sebelum masuk nih baru dimasukin nih. Nah, nanti biasanya akun Google teman-teman itu biasanya ingin memverifikasi, Google itu ingin memverifikasi benar nggak sih teman-teman masuk akun Google di laptop dengan cara nanti muncul notifikasi di HP, terus habis itu ngeklik dari laptop tuh muncul nomor 40, nanti di HP tinggal milih nomor 40. Tipe dari model-model atau MFA ini memerlukan autentifikasi seperti berikut. Something you know, sesuatu yang kamu tahu, something you know itu biasanya kayak kata sandi. Terus something you have, ya biasanya itu kayak nomor telepon atau duplikat dari sebuah perangkat keras yang teman-teman hafal. Terus yang terakhir itu something you are atau sesuatu tentang kita lah. Itu biasanya kayak biometrik, fingerprint, atau Face ID. Nah, ini tampilan dari Azure Active Directory. Saya juga belum pernah pakai sih teman-teman. Jadi seperti ini tampilannya. Next, selanjutnya ada network security. Network security kita bakal bahas 3 poin. Yang pertama itu Azure DDoS Protect, namanya sih Azure DDoS Protect ya teman-teman. Azure DDoS Protect ini berguna untuk melindungi resource atau sumber daya atau services yang kita pakai di Azure dari serangan distributed denial of service dalam kurung DDoS. Dengan pemantauan selalu aktif dan mitigasi serangan jaringan otomatis atau automatic network attack mitigation. Nah, Azure DDoS Protect sendiri ini mengurangi jenis serangan nggak semua sebagai berikut nih teman-teman. Yang pertama itu ada serangan volumetric, ini membanjiri lapisan dengan jumlah yang besar. Mereka masuk melalui UDP dan membanjiri application flood, dan biasanya dia mengirim paket palsu atau request secara terus-menerus. Selanjutnya ada serangan protokol. Ini serangan protokol itu ditargetkan ke layer 3 dan 4. Selanjutnya ada serangan lapisan sumber daya. Ini biasanya melakukan pengalihan SQL injection. Next, yang kedua itu network security group.
atau Azure Network Security Group ini gunanya untuk memfilter lalu lintas yang ada di jaringan virtual untuk mengakses ke sumber daya. Tuh, jadi Network Security Group ini berisi aturan keamanan yang mengizinkan atau menolak lalu lintas jaringan yang masuk ke dalam atau keluar dari beberapa sumber daya kita gitu, teman-teman. Terus yang terakhir itu ada Azure Firewall. Nah, Azure Firewall adalah layanan keamanan jaringan berbasis cloud nih, teman, yang dikelola untuk melindungi sumber daya jaringan virtual atau Azure Virtual Network dari penyerang. Nah, fitur utamanya yang Azure Virtual Network itu adalah build high availability and availability zone, penyaringan tingkat jaringan dan aplikasi, outbound SNAT dan inbound DNAT untuk berkomunikasi dengan sumber daya internet, multiple public IP address, habis itu bisa terintegrasi dengan Azure Monitor. Ini matrix dari Azure DDoS, DDoS Protect. Jadi teman-teman nanti ketika udah mengcreate dari Azure DDoS, nah Azure DDoS Protect, nanti teman-teman bisa milih nih grafik mana aja gitu dari paket-paket yang dikirimkan atau di-trigger ke sistem kita. Kita bisa pilih semuanya. Terus tipe chartnya juga bisa pilih sesuai dengan kita. Untuk range waktunya juga bisa per hari, per minggu, atau per jam, atau per bulan juga bisa. Lalu ini di bawahnya juga ini ada berapa traffic besarnya sih yang masuk ke matriksnya atau ke DDoS Protect-nya. Nah, ini adalah dashboard dari Azure Firewall. Nah, ketika teman-teman udah nge-create Azure Firewall, nanti di sini ada ini IP-nya. Nanti teman-teman mengkonfigurasi lagi reconfiguration untuk firewall-nya. Ini juga ada buat template. Nah, ini gambaran dari Azure Network Security. Yang di merah ini ada inbound security rules, ada outbound security rules. Habis itu ada network interface, habis itu ada diagnostic setting. Nah, ini buat rules-rulesnya apa aja. Ini masuklah ke jaringan kita. Saya ingin bertanya kepada teman-teman, tanggung jawab siapakah keamanan cloud? Mungkin yang mau jawab boleh. Menjadi tanggung jawab siapa sih keamanan di cloud itu? Mungkin teman-teman ada yang mau menjawab? Bisa langsung apa namanya? Itu aja sih. Connect ya. Nggak ada? Kalau tidak, saya lanjut. Oke. Nah, keamanan cloud sendiri itu menjadi tanggung jawab penyedia. Oh, nggak bisa on mic. Oh, keamanan bersama. Oke. Thank you, teman-teman. Sorry, baru baca. Oke. Terima kasih yang udah jawab. Jadi keamanan cloud itu menjadi siapa? Tanggung jawab siapa sih? Jadi keamanan cloud itu menjadi tanggung jawab bersama teman-teman. Jadi nggak cuma tanggung jawab si penyedia cloud-nya aja. Walaupun kita memakai software as a service yang semuanya di-manage oleh Azure, kita juga tetap aware gitu kepada data kita atau data perusahaan kita. Contohnya seperti ini. Nah, ini. Contohnya seperti ini. Ketika kita menggunakan on-prem atau data center fisik milik kita sendiri, yang menjadi tanggung jawab keamanannya tuh di sisi customer. Nah, kita bergeser ke infrastruktur as a service atau IaaS. Nah, ada beberapa tanggung jawab yang
menjadi penyedia cloud dan tanggung jawab menjadi si pengguna cloud. Nah, ketika kita menggunakan infrastruktur as a service, yang menjadi tanggung jawabnya itu, yang menjadi tanggung jawab penyedia cloud, itu pertama physical host, physical network, dan physical data center. Nah, karena itu semua di manage ketika kita menggunakan cloud ya, itu semua di manage oleh penyedia cloud. Nah, sisanya seperti operating system, network controllers, application, identity, directory, infrastruktur, account dan access management, clients endpoint, dan data governance and rights management itu menjadi tanggung jawab si customer atau pengguna cloud. Kita bergeser lagi ke PaaS atau platform as a service. Nah, di PaaS ini ada beberapa yang menjadi tanggung jawab kita dan menjadi tanggung jawab si pihak Microsoft. Contohnya ini di network control. Saat PaaS di network control itu setengahnya di manage oleh Microsoft dan setengahnya lagi di manage oleh si pengguna. Nah, kita begitupun dengan application dan identity directory infrastructure. Nah, selanjutnya kita dengan software as a service ini di manage, kita memanage-nya lebih sedikit gitu. Kita hanya manage data governance and rights management, habis itu client endpoints, account dan access management, dan setengah dari identity, directory, and infrastructure. Gitu. Next. Nah, pendekatan berlapis untuk keamanan. Nah, di Microsoft itu ada pendekatan berlapis untuk keamanan, yaitu defense in deep. Defense in deep adalah strategi yang menggunakan serangkaian mekanisme untuk memperlambat serangan jahat yang menyasar ke akses yang tidak sah ke informasi. Jadi maksudnya itu hacker lah pengen bobol ke sistem kita. Gitu. Nah, ini kita pakai defense in deep biar si hacker susah gitu ngebobol dan mencuri data kita. Yang pertama, yang paling atas itu ada, kita bahas dari data dulu ya. Nah, biasanya data itu disimpan di database, di disk di dalam virtual machine, disimpan di application, disimpan di software as a service seperti Office 365, atau disimpan di dalam cloud. Nah, pihak yang menyimpan dan mengendalikan akses ke data yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa data tersebut diamankan dengan benar nih. Ya, seringkali ada peraturan-peraturan yang mensyaratkan ada kontrol dan proses memastikan kerahasiaan, tapi kadang-kadang si pengontrol itu lalai. Jadi harus benar-benar dipastikan. Yang kedua itu ada application. Nah, application ini memastikan aplikasi aman dan bebas dari kerentanan. Selanjutnya ada compute. Compute ini mengamankan akses ke virtual machine. Gitu. Menerapkan perlindungan endpoint dan menjaga sistem tetap patch dan terupdate. Tuh. Selanjutnya networking, membatasi komunikasi antar sumber daya, menolak akses secara default, membatasi akses internet yang keluar dan masuk jika diperlukan, menerapkan konektivitas yang aman ke jaringan on-prem. Selanjutnya ada perimeter, biasanya itu menggunakan melindunginya itu buat pakai DDoS attack atau menggunakan firewall. Selanjutnya ada identity and access. Nah, ini kita mengontrol akses ke infrastruktur dan mengubah kontrol. Biasanya pakai multifaktor authentication gitu. Jadi dari beberapa cloud biasanya Microsoft juga ya, ketika teman-teman mengakses portal Azure biasanya kalau teman-teman men-setting ketika masuk portal Azure, teman-teman harus itu minta kode verifikasi yang dikirimkan ke email atau dikirimkan ke HP atau melalui SMS. Nah, yang terakhir itu yang paling atas atau lapisan paling ujung itu physical security. Nah, keamanan fisik
Nah, contoh ini di data centernya Microsoft nggak sembarangan orang bisa masuk. Jadi harus ada beberapa pengecekan lah biar aman dan tidak terjadi kenapa-napa. Sebenarnya masih ada satu lagi itu zero trust. Jadi teman-teman itu ketika memegang sebuah data atau menjadi seorang security buat ngamani itu kita nggak boleh percaya dengan siapapun, termasuk teman kerja kita sendiri. Nah, yang pembahasan terakhir itu ada Azure Monitoring. Yang pertama itu ada Azure Monitor. Nah, Azure Monitor adalah layanan pemantauan yang menyediakan serangkaian fitur lengkap untuk memantau sumber daya atau services yang ada di Azure yang kita gunakan. Pengumpulan data Azure, jadi Azure Monitor itu ngumpulin data nih. Jadi lalu pengumpulan datanya sendiri itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu Azure Monitor Metrics, itu gunanya menyimpan data numerik dari sumber daya atau resource atau services yang kita gunakan. Habis itu data numerik tersebut disimpan ke dalam database. Nah, database tersebut secara otomatis membuat laporan di setiap langganan Azure. Lalu ada Azure Monitor Logs, yang kedua ini Azure Monitor Logs mengumpulkan log dan data performa di mana user dapat mengambil dan menganalisa dengan cara yang berbeda dengan menggunakan query log. Yang kedua itu ada Azure Service Hub. Azure Service Hub itu portal yang memungkinkan user atau pengguna cloud mengelola sumber daya untuk melacak masalah di dalamnya. Masalah ini dapat berupa masalah kesehatan resource atau service yang kita gunakan, atau kesalahan downtime yang terjadi karena maintenance gitu. Nah, ini berikut tampilan dari Azure Monitor. Nah, Azure Monitor sendiri itu dapat di-custom, teman-teman. Bahkan dapat dihubungkan dengan Power BI, Business Intelligence. Power BI itu buat pengolahan data, buat pengolahan data lah. Ini bisa di-custom. Jadi tampilannya nggak harus seperti ini sih, teman-teman. Teman-teman bisa mencari template di internet juga banyak. Selanjutnya ini ada Azure Service Hub gitu. Ini tampilan dari Azure Service Hub. Nanti teman-teman bisa query. Itu yang tadi. Jadi teman-teman bisa melihat service mana aja yang kurang sehat atau terjadi masalah karena salah satu kesalahan downtime. Dari saya sekian dan terima kasih. Jadi abis ini kita langsung kuis aja ya, biar nggak lupa gitu teman-teman. Setelah kuis nanti dilangsungkan dengan sesi tanya jawab. Nah, kuis ini bagi pemenang atau skor tertinggi, kalau nggak salah itu bakal apa namanya, kaos dari ADCDev ini gitu. Jadi saya izin stop screen. Nanti linknya saya akan saya taruh di chat ya teman-teman. Sebentar. Sebentar teman-teman. Wait, masih sebentar. Apakah sudah terlihat teman-teman share screen saya dari kuisis? Sudah. Oke. Ini linknya teman-teman. Ini kode buat masuk. Jadi diharapkan teman-teman pribadi ya. Ditunggu joinnya. Ini ada 10 pertanyaan. Nggak jauh-jauh dari apa yang saya presentasikan tadi. Sorry. Salah ngirim.
Linknya udah saya kirim di chat dan itu kode buat masuknya gitu. Apakah sudah ada di chat? Udah kan ya? Oke. Teman-teman bisa join. Oke. Ada lagi mau join? Oke. Udah 16, berarti setengahnya 17. Ada lagi mau join? Oke, saya tunggu ya. Mohon izin semuanya, saya ambil minum dulu. Oke, teman-teman udah nggak ada yang mau join lagi, saya mulai ya. Oke, masih ada. Ada. Saya play teman-teman. Saya hitung sampai 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, kita play. Sorry, tadi RTO. Sorry, jaringanku bermasalah. Mendapatkan pemenangnya sih, teman-teman. Oke.
Oke, udah semua nih. Oh, belum. Masih ingin ada yang coba. Let's try. Oke. Saya ucapkan selamat buat Mas Irsyad Abdu yang jadi pemenang pada kuis kali ini. Tuh. Mungkin Mas Raka bisa bantu tolong catat ya. Oke, baik. Saya catat dulu. Ya. Oke. Selamat Mas Irsyad Abdu yang akan mendapatkan kaos dari ADS SIDEF. Oke. Menarik, Mas. Sangat-sangat menarik. Ya. Saya juga mencoba tadi benar 8 tadi 11 soal. Wah, bagus. Oke. Next mungkin ini sesi tanya jawab ya. Mungkin ketika mohon maaf nih teman-teman kalau pertanyaan nanti salah satu pertanyaan dari teman-teman belum bisa saya jawab gitu. Jadi saya juga masih dalam tahap terus belajar. Mungkin boleh silakan angkat tangan atau via chat. Oke, bagi teman-teman yang ingin bertanya silahkan bisa langsung open mic atau via chat. Silakan monggo. Ya tadi kita sudah ngobrol-ngobrol ataupun Mas Bayu ini menyampaikan ada IAS, terus PIIS dan juga SAAS ya, dan juga security. Nah, mungkin teman-teman di sini ada yang masih penasaran ataupun masih ingin tahu dan juga belum. Recordernya bisa diakses lagi nggak, Pak? Oh, bisa. Nanti akan di-share ke YouTube. Nanti bisa ditonton juga yang ketinggalan. Oh, ini ada yang tanya, Mas, di kolom chat. Dari Anak Agung Gede Iswara Wijaya. Wah, ini dari Bali nih. Oke. Nah, Terima kasih. Mas contohin dong IIES dan PIIS dan juga SIIS. Oke. Untuk SAS dulu yang gampang ya. Nah, software as a service itu yang paling gampang contohnya tuh kayak Office 365. Jadi Office 365 itu salah satu software as a service. Nah, untuk platform as a service sendiri itu sebenarnya banyak ya. Tadi ada CDN, ada IoT, ada Big Data Analytics, ada Machine Learning, kalau di Azure juga ada Machine Learning. Terus ada salah satunya itu database gitu. Database itu termasuknya layanan dari platform as a service. Nah, untuk infrastruktur as a service atau IaaS-nya sendiri itu contohnya virtual itu server Azure Network, infrastruktur as a service. Tapi dulu saya sempat baca ada beberapa layanan security yang masuknya platform as a service. Gitu. Apakah cukup jelas, Mas Agung? Oke, bagaimana Mas Agung ini untuk penjelasannya? Oh, jelas. Oke, ini ada lagi nih dari
Eh, Oke, ada lagi dari malam. Mas Hauri ya, Mas ya. Selamat malam Mas Bayu, izin menanyakan pertanyaan umum. Kalau dari Mas Bayu sendiri, mungkin kelebihan layanan Azure untuk dipelajari IT enthusiast. Apakah memang saat ini di Indonesia banyak yang menggunakan layanan Azure? Terima kasih. Oke. Langsung Mas Bayu. Kalau menurut saya salah satu kelebihan layanan Azure ya, kita nggak usah bahas servisnya lah. Paling gampangnya UI-nya, user interface menurut saya yang paling enak dilihat itu dan paling memusingkan itu menurut saya Azure gitu. Kalau AWS mungkin lebih better, kalau GCP itu dia apa ya? Ya gitu aja gitu, tulisan aja kalau GCP. Nah, apakah di Indonesia sendiri banyak yang pakai layanan Azure? Nah, di Indonesia sendiri Azure termasuk top 3 ya. Mungkin yang pertama masih AWS, kalau nggak salah AWS, yang kedua itu GCP. Nah, Azure ini di Indonesia masuknya ketiga kalau nggak salah. Walaupun di dunia, seluruh dunia itu Azure nomor 2. Yang pertama tetap AWS, kedua Azure, yang ketiga itu GCP gitu. Oke. Udah itu cukup jelas Mas Hauri? Oke, ada yang nanya lagi dari Mas Ardi. Resiko Ya, terberat apa sih yang pernah Mas Bayu hadapi pada pekerjaan ini? silakan Mas Bayu. Maaf Kak Hauri, kira sorry Ya, sorry sorry Kak. Jadi selama saya terjun di bidang cloud, kalau di pekerjaan baru, kalau saat ini mungkin uh, uh, itu ya, saya masih belajar gitu. Kebetulan ada senior saya, Pak Antosis. Wah, saya masih belajar dengan beliau. Untuk yang pernah di bidang cloud sendiri itu, kalau kita nanganin service, pertama resikonya kita harus siap sedia 24 jam ketika ada trouble. Contoh, terus kita harus rela kalau ada migrasi dari on-prem ke cloud. Nah, kita biasanya dilakukan pada tengah hari sampai dini hari itu. Itu dilakukan karena pada saat itu tidak terlalu tinggi transaksi datanya lah, gitu sih. Apa cukup jelas Mas Ardi? Oh iya, lanjutnya untuk biaya penggunaan Azure sendiri gimana? Oke. Jadi penggunaan Azure sendiri, kalau teman-teman sebagai student, sebagai pelajar atau sebagai mahasiswa, teman-teman bisa menggunakan Azure Student. Nah, Azure Student itu ada yang saya baca-baca dapat $100, tapi waktu saya coba, saya di region Indonesia hanya mendapatkan $50. Nah, itu bisa teman-teman gunakan gitu. Terus ada langganan subscription atau langganan. Nah, langganan sendiri itu bisa di Azure itu ada PS juga atau bayar sesuai yang kamu pakai, atau teman-teman bisa bayar tahunan atau bulanan. Nah, lebih murah mana sih? Nah, lebih murah teman-teman bayar tahunan daripada bayar PS juga gitu. Gitu teman-teman. Gitu sih buat masalah biaya. Cloud-cloud lain gitu. Selamat malam, izin bertanya apakah layanan Azure dapat digunakan untuk trial user? Teman-teman kalau teman-teman nggak punya student, terus nggak punya debit card yang Visa atau Mastercard atau kartu kredit Visa atau Mastercard, teman-teman dan segala macam dari Microsoft. Nah, nanti ketika teman-teman contoh baca introduction virtual machine nih, nanti teman-teman di situ menyediakan lab-nya gitu. Tapi nggak semua lab-nya itu mengakses ke portal Azure. Jadi ada beberapa lab yang menggunakan kayak menggunakan sintak-sintak di komen CMD gitulah di PowerShell. Sebentar ya teman-teman, saya izin share
Teman-teman ada yang mau nanya lagi selagi saya mindahin file? Bentar, teman-teman. Ada yang tanya lagi nih, Mas. Iya. Apa tuh? Biaya tersebut terhitung saat ini pemakaian atau bagaimana, Mas? Apa? Terhitung saat pemakaian atau bagaimana biayanya? Kalau pakai pay per use itu teman-teman saat pemakaian jadi 1 jam, jadi 1 jam kena charge, 1 jam kena charge kalau pay per use ya. Kemudian 1 jam nanti kalau teman-teman per monthly biasanya bayarnya per monthly atau per tahun teman-teman sekaligus bayar per tahun begitu. Ntar ya teman-teman saya file dulu. Kalau ada nanya lagi silakan. Apakah ada bertanya lagi? Ayo, 1-2 pertanyaan lagi. Ini udah kirim. Bentar saya download. Save di aja. Oke. Bentar teman-teman. Ada lagi. Azure, Microsoft Azure apakah bisa digunakan untuk backup data? Bisa, jawabannya bisa. Teman-teman bisa menggunakan Azure Blob Storage tadi itu. Kalau objek lah, jadi itu penyimpanan objek. Buat backup itu sangat bisa. Apalagi kalau datanya teman-teman di on-prem, salah satu paling gampangnya teman-teman menggunakan Azure Blob Storage tersebut. Silabusnya saya lagi kirim. Oke, itu teman-teman bisa untuk silabusnya sudah saya kirim di chat, mungkin teman-teman bisa download. Koneksi internet apakah berpengaruh juga? Berpengaruh kayak gimana nih Mas? Buat akses Azure-nya atau gimana? Oke, sama-sama. Atau buat backup data. Kalau koneksi internet sih pasti pasti berpengaruh sih Mas buat upload data, apalagi datanya gede kan. Ketika koneksi internet makin kencang, terus datanya makin gede, itu makin cepat. Ketika berbanding balik data gede, terus koneksi internetnya makin lambat, nah itu bakal lama upload datanya gitu sih Mas. Ini RPS Microsoft Azure Fundamental yang saya dapatkan dari pembelajaran saya kemarin. Terus teman-teman saya ada satu lagi nih pelatihan dari Microsoft Azure Virtual Training Day. Sebentar saya carikan linknya. Nah ini teman-teman bisa daftar itu dari Microsoft langsung. Nah itu gratis buat biasanya nanti setelah mengikuti training 2 hari teman-teman Nah, teman-teman bisa daftar di klik link tersebut atau save dulu linknya. Nah, itu di event Microsoft. Ketika teman-teman mau nyari event, teman-teman bisa nyari di Microsoft Learn. Tadi udah dikirimkan Mas Albertus. Nah, itu ada event. Nah, ada button event. Nah, di situ
muncul semua eventnya gitu. Ini salah satunya event yang diadakan di Indonesia. Diadakannya 2 hari. Itu biasanya instrukturnya kalau di Indonesia itu orang Indonesia. Biasanya nggak lama sih, main 3-4 jam biasanya, habis itu istirahat 10 menit. Nah, di situ lebih lengkap daripada yang saya ajarkan. Dan ketika teman-teman mengikuti 2 kali sesi tersebut, nah teman-teman akan mendapatkan voucher sertifikasi internasional Microsoft secara gratis. Nah, biasanya sertifikasi Azure Fundamental itu sekitar $50 kalau nggak salah. Nah, itu online ya, kebetulan online ya, itu online teman-teman. Nah, ketika satu kelebihan ada lagi mungkin teman-teman yang ingin bertanya sebelum kita close pada kali ini. Oke, masih ada yang mau ditanyakan lagi, teman-teman? Ya, sepertinya cukup ya, Mas. Oke. Iya, ini sudah tadi ada 5 pertanyaan total tadi. Mungkin cukup bagi teman-teman yang ketinggalan atau baru ikut di pertengahan, nanti bisa langsung ke YouTube-nya Adesidev. Rangkuman dari awal sampai akhir. Seperti Mantap. itu. Oke, dan tadi selamat untuk pemenang. Mas siapa ya tadi, Mas? Saya lupa. Mas Irsyad. Ya, Mas Irsyad Abdu Iya, untuk Mas pemenang Irsyad. kuis ya. Nanti silahkan langsung DM aja alamat dan juga nomor kaosnya. Nanti kita akan kirim langsung ke rumah. Seperti itu. Oke. DM di Instagramnya Adi. Betul, DM di Oke. Instagramnya ada Dev. Biar semuanya juga follow yang belum follow. Oke. Oke. Ya, terima kasih sekali untuk Mas Bayu Krisna Aji atas pemaparan mengenai Microsoft Azure. Nah, di sini tadi sudah di-share nih teman-teman mengenai rencana pembelajaran ya, Mas ya. Iya, betul, rencana pembelajaran. Pendaftaran untuk pembelajarannya juga ya, sekaligus ya. Betul. Linknya nanti silahkan di-save aja teman-teman atau bisa langsung dibuka dan juga daftar. Seperti itu ya, Mas ya. Betul. Oke. Baik, mungkin itu saja teman-teman semuanya. Terima kasih sudah hadir di Zoom. Bagi peserta, jangan lupa ikuti lagi sesi berikutnya, karena masih banyak materi-materi yang akan kita sharingkan dan juga kita adakan. Oke, dan juga sekali lagi terima kasih kepada Mas Bayu Krisna Aji. Mungkin yang terakhir, kita bisa sesi foto bersama. Boleh. Oke. Teman-teman mungkin bisa dinyalakan atau bisa dibuka kameranya. Kameranya. Yang berkenan untuk foto bersama. Yang berkenan. Sini pemenangnya Mas Abdul. Oke. Kita fotokan bersama. Sebentar. Oke, sebentar. 1, 2, 3. Ya, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Ya. Oke, foto bersama menutup rangkaian acara webinar kita. Terima kasih sekali lagi kepada pembicara dan juga peserta. Kami tutup. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, buat teman-teman yang ada pertanyaan bisa email saya aja atau menghubungi Instagram Adesidev aja. Oke, terima kasih semuanya. Siap. Terima kasih Mas Bayu. Terima kasih Mas Bayu. Mas Bayu kayak penyanyi siapa tuh? Siapa Mas? Once.
Ngerti lah Mas Raka, kaya sapa? Siapa ya? Aku vokalisnya 420 Mas. Oh Iya, iya. cuma sayangnya Tapi kayak itu tapi udah potong rambut. Tapi potong Potong rambut. rambut. Saya udah Heeh. Makanya kok ning foto beda. Iki bener ora iki. Wah, Mencari suasana baru Mas. mencari suasana baru. Iya. Siap. Oke. Teman semuanya, terima kasih. Ya, terima kasih Mas Bayu. Oke, buat teman-teman sampai jumpa bulan depan. Anjay, Oh, promosi iya. ya Mas ya. Oh ya, di bulan depan cuma bukan di ADCDev tapi di Rampung Edu itu kita ada webinar lagi, tapi ini lebih Yes. saya kalah kalau sertifikasi ini Mas Bayu udah Aduh. banyak. Banyak Sertifikasinya masalah Mas Bayu bisnis. udah banyak. Jadi Ya, di bulan depan di Februari sebenarnya ya tinggal beberapa Sebulan hari lagi. ke depan gitu ya. Ya. Kita akan bahas tentang tips and trick sertifikasi tapi dari Microsoft gitu. Tadi Oke. sudah di-share juga ya tadi ya. Apanya Mas? Yang link virtual training day tadi ya. Oh, udah. Oke. Ya. Kemarin cerita sebelum diakhiri, kemarin cerita sedikit itu Mas Bayu, kemarin saya nyoba menggunakan Personfu. Oh. Nah, terus kebetulan tuh saya 3 kali nyoba tuh yang 2 tuh berhasil itu, yang tak share itu. Mantap. Kemudian yang satu tuh gini Mas, yang Nah, satu itu 3-tiganya tuh sebenarnya dari India semua proktornya. Ya, faktornya. Nah, yang satu tuh enak, yang satu sama yang 2 tuh enak proktornya. Ya udah tinggal kita nunjukin aja. Nah, yang 3 Mas, yang 3 tuh aku gagal karena sama proktornya itu diakhiri. Jadi jadi ujianku tuh aku belum selesai, baru dapat 20 soal, itu langsung diakhiri. Karena katanya gini, katanya tuh mataku, penglihatanku tuh enggak ke layar, padahal aku ngamati layar terus. Nah, tapi nah itu jadi langsung diakhiri saat itu juga kayak gitu. Wah, sayang banget ya, Sayang padahal banget sih itu ya. itu yang dari VTD itu. Oh iya. Kalau bayar sendiri dulu, itu Amsyong sih Mas. Iya, yang dari VTD itu. Kan kalau di Indonesia kan 5